Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah masuk malam keempat. Ya subhanallah, sangat cepat sekali waktu-waktu berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk memanfaatkan dan mengisi waktu-waktu kita di Ramadan ini dengan amal soleh. Dari panitia mengamanahkan, ini salah satu keunikan di masjid kita ini ya. Jadi para asatidzah yang dapat jadwal langsung dikasih judulnya, tidak boleh milih judul yang lain. Jadi judul yang diamanahkan oleh panitia ke kami, bagaimana menggapai kebahagiaan dunia. Ya, bagaimana menggapai kebahagiaan dunia. Tentu kita semua berharap untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Namun kebahagiaan akhirat tidak mungkin didapatkan kecuali ketika kita berhasil mendapatkan kebahagiaan dunia, insyaallah ta'ala. Makanya disebutkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa inna fid dunya la jannah. Di dunia ini, kata beliau, ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum pernah merasakan dan masuk ke dalam surga dunia, maka dikhawatirkan dia tidak bisa mendapatkan surga akhirat. Kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaannya di dunia, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan kebahagiaannya di akhirat. Ketika ditanya kepada beliau apa itu surga dunia, beliau mengatakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang taat kepada Allah, hakikatnya dia semakin bahagia. Makanya para ulama kita mengatakan, kalau mau disebutkan satu persatu perkara-perkara yang bisa membuat kita bahagia di dunia ini, jemaah sekalian, maka insya Allah kita akan sholat tarawih jam 12 malam. Bisa? Saya akan sebutkan satu persatu, tapi kita sholat tarawih malam keempat ini jam 12. Selesainya sahur, Sultan ya. Barakallahu fikum. Paling tidak ada tiga. Ada tiga yang sangat menentukan kebahagiaan seseorang di muka bumi ini sebelum di akhirat. Tiga hal ini sangat penting untuk kita catat. Kalau tidak bawa buku dan pulpen, catat di dalam ingatan kita, rekam, ingat-ingat kembali, dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan. Insya Allah kita dapatkan kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Dan semua orang, apapun latar belakangnya, pasti yang dia cari adalah kebahagiaan. Apapun latar belakangnya, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang alim ulama, mau dia seorang yang kaya raya, mau dia seorang artis, mau apapun dia latar belakangnya, yang dia cari adalah bagaimana dia bisa bahagia. Sehingga berbagai macam cara ditempuh oleh seseorang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia anggap cara itu adalah bisa membahagiakan dia. Ada yang membahagiakan dirinya dengan maksiat, dan ternyata dia tidak dapatkan kebahagiaan, justru kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan seterusnya, waliyadzubillah. Ada yang merasa bahagia dengan kekayaannya, tapi justru semakin kaya, semakin dia takut berkurang kekayaannya. Semakin dia kaya, semakin dia takut berkurang kekayaannya. Selalu dia hitung-hitung kekayaannya. Wallahul musta'an. Dan begitu seterusnya. Ada yang merasa dia akan bahagia kalau dia sudah mendapatkan jabatan, tapi begitu dia mendapatkan jabatan, banyak sekali netizen-netizen yang menghina dan mengolok-oloknya. Ya, wallahul musta'an. Maka paling tidak ada tiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama kita, adalah ketika seseorang memiliki sifat qanaah. Qanaah adalah kata yang sering kita dengar, merasa cukup, merasa puas, merasa ridho,
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seseorang akan merasa bahagia ketika dia merasa qanaah. Dia akan menikmati apa yang dia miliki. Kita ini jemaah sekalian tidak mendapatkan kebahagiaan karena banyak di antara kita yang terus bertengkar, berkelahi dengan kenyataan yang ada. Dia ingin menggapai sesuatu yang dia tidak bisa gapai. Dia terlalu melihat kepada orang yang lebih di atas. Kalau bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam bentuk mensyukuri dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah ajarkan hadis-hadis yang kita hafal di dalam halaqah-halaqah tarbiyah kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau saya suruh sambung hadisnya, banyak halaqah Al-Faruq yang langsung angkat tangan ini. Saya khawatir tidak bisa ditampung satu persatu. Ya, Masya Allah. Lihat kepada orang yang di bawah kalian, kata Nabi SAW. Jangan melihat orang yang di atas. Maksudnya yang lebih daripada kita dalam perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena itu akan membuat kita lebih menghargai nikmat Allah SWT, lebih menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu qanaah, merasa puas, merasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung, bahagia orang yang benar-benar muslim, yang benar-benar masuk ke dalam Islam. Islamnya luar biasa. Semakin bagus Islamnya, semakin dia akan bahagia, jemaah sekalian. Semakin bagus Islam seseorang, semakin dia akan bahagia. Qad aflaha man aslam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang Islam itu, muslim itu. Wa ruziqa kafafan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki yang halal, yang dia puas dengan rezeki tersebut. Dan ditambah lagi, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah berikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan dia rasa cukup, rasa puas, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka Allah berikan dia kebahagiaan, Allah berikan dia keberuntungan. Nabi yang katakan demikian. Oleh karena itu disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berbicara tentang takwa kepada Allah, yang itu juga adalah sumber kebahagiaan seseorang, beliau mengatakan takwa itu adalah al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wasti'dadu liyaumir rahil. Ada 4, kata beliau, senantiasa takut kepada Allah yang maha mulia, beramal ibadah dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang Allah syariatkan, beramal ibadah dengan apa yang Allah syariatkan. Waridha bil qalil, dan selalu merasa ridha dengan apa yang Allah bagikan, meskipun sedikit, meskipun sedikit. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, meskipun sedikit, kita akan dapatkan ketakwaan dan kebahagiaan. Wasti'dadu liyaumir rahil, dan selalu mempersiapkan diri untuk hari perpisahan, yaitu kematian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, qanaah. Kita harus berusaha, berupaya untuk bisa memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau berbicara qanaah ini, saya dengarkan tadi salah satu wejangan dari Syekh Said Al-Kamali hafizahullah taala, luar biasa sekali. Beliau permisalkan, ya, beliau katakan para ulama dahulu, para masyaikh beliau dahulu, mereka mempermisalkan antara orang yang punya sifat qanaah dengan orang yang tidak punya sifat qanaah, seperti orang yang zahid fi rizqihi wa jahid fi rizqihi. Ada orang yang zahid, zuhud terhadap rezekinya, dan ada orang yang jahid, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezekinya. Kata beliau, rezeki itu bagaikan sepotong roti. Mumpung lagi buka-buka puasa misalnya, ya, coba kita perhatikan, ada sepotong roti atau biapong atau bubur misalnya,
Rezeki itu bagaikan satu piring bubur. Orang yang zahid, yang punya sifat qanaah dan zuhud, dia duduk, dia yakin dia akan dapat buburnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya, dia yakin akan datang untuknya. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam, wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang akan menimpa kita, apa yang akan datang kepada kita tidak akan salah alamat. Tidak akan salah alamat. Orang yang qanaah, dia akan tunggu, pasti akan panitia akan bagi, dan akan datang juga bagiannya, buburnya. Tapi orang yang hilang sifat qanaah, dia akan timbul rasa khawatir, aduh jangan-jangan anak saya tidak mau dapat bubur ini. Akhirnya dia loncat dari tempat duduknya, berdiri, dan dia bergegas ambil itu bubur. Padahal kalau dia duduk, dia juga akan dapat. Tapi bedanya, kata Syekh Said Al-Kamali, orang yang bersungguh-sungguh, yang hilang sifat qanaahnya, akan terlihat di mata manusia hina, dina, wa na'udzubillahi min dzalik. Atau paling minimal orang akan terajal ini. Tapi orang yang punya sifat qanaah, rezeki yang akan tunduk dan datang kepadanya, karena itu sudah bagiannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada hubungannya dengan yang pertama, yaitu sifat qanaah, yaitu kata para ulama kita, ridho dengan apa yang Allah tetapkan, mirip-mirip. Tapi kadang ada perbedaannya sedikit. Ada orang yang kelihatan secara zahirnya dia qanaah, sudah cukup dengan apa yang dia miliki, tapi dia dalam hatinya ternyata dia tidak ridho dengan apa yang dia dapat. Secara zahir dia nampak sudah tidak apa-apa, cuman bubur, tidak apa-apa, ambil saja. Tapi hatinya bisa jadi tidak ridho dengan apa yang dia tidak dapat. Maka sifat yang kedua ini melengkapi yang pertama, yaitu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketentuan Allah, itu akan membuat kita bahagia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hilang sifat ridho, menerima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hilang pula kebahagiaan tersebut. Lihatlah bagaimana para ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika datang musuh-musuh beliau, orang-orang yang tidak senang dengan beliau, sampai memfitnah beliau di hadapan para hakim, yang membuat beliau akhirnya ditangkap dan dipenjarakan, beliau mengatakan, apa yang mereka inginkan dariku? Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka tidak tahu penjara itu adalah tempat rekreasiku. Beliau menganggap sesuatu yang musibah, bahkan sampai beliau mengatakan tidak akan mendapatkan kebahagiaan seseorang sampai dia merasakan satu ujian dan musibah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho, bahkan sampai musibah menimpa dirinya, dia ridho dengan musibah tersebut, karena dia tahu musibah itu akan membuat dosa-dosanya berguguran. Bahkan beliau pernah mengatakan, lau ya'lamu abna'ul muluk ma nahnu fihi. Seandainya anak-anak raja yang tinggal di istana yang megah, seandainya mereka tahu apa yang kita rasakan dari kebahagiaan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita miliki itu kecuali dengan membunuh kita dengan pedang-pedang mereka, laqataluna bisuyuf. Maka mereka akan membunuh kita dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kebahagiaan yang kita miliki. Tapi ternyata kebahagiaan itu tidak bisa mereka dapatkan meskipun mereka membunuh orang-orang beriman. Karena kebahagiaannya orang-orang yang beriman adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah kesempatan untuk itu, jemaah sekalian. Ramadan adalah kesempatan untuk kita dapatkan kebahagiaan dengan ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan merasakan kelezatan keimanan. Orang kalau rasa kelezatan keimanan berarti dia akan bahagia. Yang pertama Nabi sebutkan orang yang merasakan kelezatan dalam keimanannya adalah man radhiya billahi rabban. Siapa yang ridho Allah itu Rabbnya, yang membagikan rezeki untuknya, yang menghidupkannya, yang mengatur urusannya, dia ridho dengan apa yang Allah SWT atur untuk dirinya. Di antara doa yang sering diucapkan oleh para ulama kita, ya, Allahumma dabbirni ahsanat tadbir,
Ya Allah, atur kehidupanku dengan pengaturan yang terbaik. Fa inni la uhsinut tadbir. Aku tidak mampu untuk mengatur kehidupanku dengan baik, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini dengan yang terbaik. Jemaah sekalian, al khairu fi makhtarahu Allahu lana. Sering para ulama mengatakan kebaikan itu selalu pada apa yang Allah pilihkan dan takdirkan untuk kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Meskipun kita tetap diperintahkan untuk berusaha mencari apa-apa yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata para ulama kita adalah kita bisa akan bahagia ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena para ulama kita mengatakan, karena kebahagiaan akan terasa berlipat ganda bahagianya ketika kebahagiaan itu dibagikan kepada orang lain. Dan Nabi SAW mencontohkan itu dengan sangat baik. Bahkan beliau mengatakan untuk kita, Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Semakin dia bermanfaat untuk manusia yang lain, semakin dia bahagia. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya dalam memenuhi hajat-hajat kebutuhan manusia itu ada kebahagiaan yang tidak dirasakan kecuali orang-orang yang berjalan di atasnya. Orang-orang yang pernah merasakannya, ya, dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia mampu membantu saudaranya, ketika dia mampu memberikan manfaat kepada saudaranya. Memberikan manfaat kepada orang lain bisa membuat kita bahagia, apalagi kalau manfaat itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan sebagai tempat untuk kita mendapatkan tiga kebahagiaan ini. Qanaah kita, ridha kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, dan jadikan kesempatan Ramadan ini sebagai sebab untuk kita bisa menjadi manfaat kepada orang lain. Banyak cara Nabi SAW sebutkan, memberikan buka puasa bagi kita yang bisa dan punya kemampuan, punya kelebihan, berikan buka puasa, ajak orang berbuat kebaikan, bagikan kebaikan itu kepada orang. Subhanallah, di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak bersedekah, banyak berinfak, bahkan zakat dan seterusnya. Untuk apa itu semua? Untuk supaya kita menjadi bermanfaat untuk orang lain. Semakin kita bermanfaat untuk orang lain, semakin Allah berikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan tidak akan kembali kepada siapa kecuali kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kita, tapi saya cukupkan dengan tiga perkara yang sangat penting itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.